What's up fam? Balik lagi ke another episode of Mana Podcast. Hari ini kita lagi-lagi ada di edisi tentang ngebahas relationships. So whether you're single in a relationship or you have trust issues or whether you are looking for that special someone, this is the episode for you. This is the series for you actually. And hari ini kita ditemenin oleh saudari kita, saudari kekasih. She is this very stern woman with principle, dengan pendirian yang benar-benar keras dan teguh. Dia wanita yang punya standar, wanita yang punya ekspektasi yang hebat untuk dirinya sendiri dan untuk pasangannya, semoga ya. Amin. 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 Jadi kita hari ini ditemani oleh Selin. Thank you. Hai Selin. Hai. Agak oversell tadi ya. Enggak. So tell us a little bit about Selin, the genesis of Selin. Selin tuh ngapain sih di sini? Selin udah berapa bersaudara? Selin umur berapa? Dan anything about Selin that we should know? Oke. Hi everyone, buat yang belum tahu, namaku Selin. Umur 24 tahun this year. Di sini kuliah di RMIT University, tapi udah selesai ya. Baru. Kebetulan baru selesai honors, ambil industrial design. Nice. Oke, gitu ya. Kamu berapa bersaudara? 2 bersaudara. Aku punya 1 koko. Aku anak paling kecil. Ya. Apa rasanya jadi anak paling kecil? Kayaknya beda-beda ya tiap keluarga, kayak anak terkecilnya di treatmentnya gimana. Kalau kamu? Kalau aku lumayan sering mengalah ya guys. Kayak biasanya kan kayak kakak tuh kayak udah ngalah aja sama adiknya gitu. Kalau di keluarga aku lebih ke udah ngalah aja gitu. Ngalah aja sama koko. Iya. Kayak mama aku lebih capek ngomongin koko daripada. Iya. Does that translate di hubungan kamu? Kalau jadi kamu jadi suka ngalah atau malah kamu jadi nggak mau ngalah karena kamu terlalu sering ngalah di rumah? Ini jadi langsung ke relationship ya? Iya, gampang ya? Iya, kan orang-orang udah tahu kita nggak bakal bahas tentang hubungan, jadi why not? Oke, sure. Menurutku lumayan masuk ya. Ini relationship in general or like romantic relationship? Romantic boleh kalau mau. Kalau romantic relationship, I think it's a bit hard to tell karena my past relationship kan lumayan lama juga kan. Berapa lama? Waduh. Yang paling lama berapa lama? Ya. Tapi kan sebenarnya kalau yang kayak deket yang terakhir deket sih I think setahun ya, setahun itu lalu. PDKT? Iya, PDKT. PDKT setahun? Ya maksudnya yang past relationship yang paling recent. Iya. Ya setahun lalu. Itu setahun lalu. Iya. Dan PDKT setahun? Hampir setahun. Oke. Yeah. It's a bit hard to tell masih. Tapi I think kalau kayak in my general relationship, I think it does translate kayak kamu ngalah. Aku cenderung ngalah di beberapa, maksudnya kayak di beberapa aspek. Aku tuh menurut aku cenderung kalau di beberapa hal yang nggak prinsipal menurut aku, aku cenderung mengalah. Tapi aku juga akan berusaha nyampein opiniku gitu. Tapi I will see the person as well. Kalau menurut aku orang ini, kalau misalkan aku kasih opini aku, terus dia nggak bisa terima, orang yang nggak bisa terima gitu. Aku generally orangnya malas argue. Jadi kayak kalau aku tahu ini conversation kita nggak bakal kemana-mana, aku bakalan cenderung ngalah gitu. Interesting indeed. Here's why. Kamu capek nggak ngalah terus? Sometimes, tapi kadang-kadang jadinya lebih ke kayak karena udah sering jadi biasa aja sih. Tapi sometimes bisa jadi capek. Kamu nggak pernah ngerasa kayak lu nggak tahu gue maunya apa, gue ngalah terus sama lu? Nggak? Do you not have that built up resentment karena kamu dari dulunya kamu ngalah terus? I don't relate that to dari dulu aku ngalah terus sih. Lebih ke kan karena aku dulu ngalah terus itu kan with my family kan. Kayak kalau aku with my friends I can't relate that kalau sama to my yang romantic relationship.
Kalau my romantic relationship bukan yang kayak, aku generally will not connect it, kayak aku dari dulu di keluarga aku selalu ngalah, jadi kamu ngertiin aku dong, kayak No, I mean kayak waktu gitu. di hubungan kamu sama siapapun lah inilah ya. Iya. Sama mantan atau PDKT-in kamu nggak pernah mikir gue udah ngalah terus jadi you have that build up resentment? Nggak juga sih. Okay. Tapi ya gitu, kayak tergantung kan kok. Kayak di beberapa hal yang lumayan prinsipal, aku cenderung on my position. Contohnya apa yang prinsipal? Misalkan kayak aku tahu when it's about misalkan community, ke gereja, aku punya prinsipal kayak ya kalau aku maunya ke komsel gitu. Nah terus misalkan my partner ngelarang gitu, misalkan, nah aku will argue about it gitu, kayak aku still gonna come gitu. Iya, karena my past relationship kayak gitu juga, kayak lumayan masalah tentang itu juga. Masalah tentang apa? Itu datang komsel. Dia nggak mau kamu datang komsel? Iya. Alasan dia? Karena menurut dia kayak kayaknya dia maunya aku sama dia gitu sih. Oh, manja ya dia? Lumayan. Kita nggak tahu ya yang mana ya. Anyway. Okay. Takut banget guys. Emang kamu takut mantan kamu nonton podcast ini? Ntar kita tag kok dia kok, tenang aja. Kan nggak tahu yang mana ya. Oh iya. Kita jaga ya. Kita jaga integritas dia ya. Iya. Oke. Tadi aku mau banyak banget. I can go anywhere with this. Yeah. Kamu tadi dari yang your recent relationship dulu. Kamu bilang kamu setahun sama dia PDKT-nya. Iya. Is that your kenapa sampai selama itu dan kenapa udah selama itu terus akhirnya nggak jadi? Waduh. Agak spesifik ya pertanyaan. Emang harus selama itu kah kalau PDKT menurut kamu? Oh, kalau PDKT menurut aku ya harus selama itu. Iya. Tapi yang lalu itu bukan kayak aku maunya lama, emang kayak kebetulan lama. Oke. Tapi kalau ditanya in general, do you think PDKT harus lama? Menurut aku ya. Harus setahun. Minimal setahun. Iya. Oh, maksudnya untuk kayak dari PDKT ke pacaran. Iya. Kalau misalnya dia udah deket dulu sama kamu, maksudnya udah kenal, udah friends, udah lumayan lama, kalian satu circle of friends bareng, apakah harus setahun juga? Tergantung kayak seberapa dia as temen sama dia as deket romantically kan beda kan. Nah tapi tergantung dari yang aku kan bilang kayak 1 tahun itu to know some qualities ya kan. Tapi if within our friendship I already kayak learn some of qualities about him, ya bisa dikurangin dari setahun. Nego karena kan it's already answered gitu loh. Kayak the reason I put it like kayak kurang lebih 1 tahun karena I feel like by 1 tahun itu if a guy wanna kayak act kayak aku gonna kayak misalkan dia sebenarnya orangnya nggak enjoy buat jemput aku misalkan. Nah tapi dia pas PDKT maunya jemput. Nah terus dalam setahun itu menurutku cowok udah bakal capek kalau mau kayak selama 1 tahun dia act like as if dia kayak gitu, ngerti nggak sih? Ngerti. Iya gitu. Jadi menurut kamu yang menentukan cowok itu keluar sifatnya atau enggak itu dari waktu? Nggak hanya dari itu tapi time does help menurutku. Oke, menarik. I want to add something to that. I think what exposes people isn't necessarily time, tapi season. Iya. So waktu itu ada orang yang pernah nanya sama aku, menurut Koden kalau jadian harus berapa lama sebelum nikah atau sebelum engage? Menurut aku nggak ada masalah waktunya, ada masalah seasonnya. Kalau udah ngelewatin 4 seasons menurut aku, terus ya udah ngelihat dari musim kemarau, musim dingin, musim gugur dan musim semi, terus you like all of it as an or you can handle all of it, terus you bisa make a judgment call in terms of kayak okay, I can handle him during his high, during his lows, during his stagnation, and during his growth period.
then you udah make that decision. Masalahnya adalah nggak semua 4 seasons in 1 year. Nggak semua dan juga dalam satu hubungan dalam setahun belum tentu you bisa ngelewatin 4 seasonsnya itu. Ngerti kan ya maksudnya? So another layer of it I guess. Yeah, I wanna add. Tapi kayak menurut aku ya, when you see someone in that season, menurutku nggak tahu ya, aku tipe orang yang kayak nilai orang itu based of a compile of data gitu. Kayak I wouldn't kayak okay, di season dia begini, okay, oh berarti it tells about this person, dia orangnya kayak gini gitu. Karena menurut aku kayak yes, in this season dia kayak gini, tapi kayak di season yang serupa belum tentu kayak dia bisa sama gitu. Karena pasti beda circumstance gitu-gitu kan. So I agree. Makanya butuh multiple seasons kan. And kayak that bisa jadi kayak that seasons happen twice. Absolutely. Gitu, that's good. That's good. So basically we're basically talking about the same thing sih. Basically kita we kind of agree. Tapi masa bedanya kamu bilang harus minimal setahun. That's just kayak a rough idea aja sih. Okay. Tapi kalau misalnya udah kenal dari lama bisa dinego. As long as kayak Mangga 2 ya kita. Kamu nggak tahu Mangga 2 ya? Tahu. Lebih ke as long as I get the kayak the answer that I need gitu. Emang what are the questions that you need to answer? I feel like before getting into the relationship with a person gitu, aku at least butuh tahu gimana ketika dia in his high, ketika dia senang, dia gimana, how does he responds towards that gitu. Terus when dia lagi marah, ketika orang ngecewain dia, gimana dia handle it, dan ketika dia being vulnerable, ketika dia sedih, itu how does he handle it gitu. At least I know this gitu. If you can get the answers in all of these and he passed, dia at least pass lah, nggak usah HD lah ya. You okay. Sebenarnya bukan kayak I'm not looking for kayak a perfect 4 out of 4. Lebih ke bukan I wouldn't say I have kayak kalau misalkan dia lagi marah dia tuh harus handle-nya caranya begini. I'm not looking for that. More like I wanna know how he handles it. And then if I can bear with it gitu. Exactly. Karena I feel like nobody is perfect, tapi you can choose your own battle gitu. Kayak which battle that you can handle gitu. Yeah, that's true. I like that. Nice. Cocok kamu jadi panel. Aduh. Takut banget. Radio merepresentasikan single cewek ya kan ya. Takut banget. Terus setelah kamu dapat ini dari mana? All these questions. Apakah dari awal sebelum kamu menjalani hubungan kamu emang udah ada all these questions that you need answer to? I feel like atau ini pelajaran dari hubungan sebelumnya? Pelajaran menurutku it's on the waiting period that I get all these lessons. Waiting period gimana maksudnya? Maksudnya kayak dari aku finish my relationship itu biasanya aku type of yang lumayan analyze gitu kan about everything that happened to my life gitu, including di relationship juga gitu. When a relationship ends, I will see kayak apa yang work out, apa yang nggak work out, and what's interesting about the end of relationship is I think a relationship is a part of self discovery as well. Yes. Jadi kayak after the end of relationship itu I will know more about myself as well. Not only the end of relationship ya, during the relationship as well gitu. Kayak I will know kayak apa yang sebenarnya aku tuh pengen di-treat seperti apa sih gitu. Sebenarnya aku tuh nggak sukanya diapain, and ketika aku menghadapi ini tuh aku maunya diapain gitu-gitu loh. What did you find about yourself at the end of that? Or during that discovery, what did you find? Salah satunya. Ya mau banyak juga nggak apa-apa. Banyak ini sampai ntar malam. Well, salah satunya. Top prioritasnya lah jadinya. Oke. Salah satunya tuh ketika aku salah satunya aku will appreciate kalau misalkan aku lagi kayak nggak baik-baik aja,
pasangan aku be there for me gitu. Jadi kayak lebih ke I learn about the communication that I want gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi tidak baik-baik saja, and then I tells you about it, means I want you to be there gitu. Karena dan I learn as well to communicate it as well gitu. Karena kalau misalkan some people ketika dia lagi nggak baik-baik aja, some terus people cewek atau cowok? In general, gitu. Ketika orang dikasih tahu pasangannya kayak, oh aku lagi nggak baik-baik aja. Emang ada beberapa orang yang ketika aku kasih tahu itu artinya aku lagi mau sendiri, ya kan? And then kalau aku tipe yang kalau misalkan aku tells you about it, means I want you to be there gitu loh. Dan I learn that about myself. Oh ternyata aku maunya begitu. Kamu maunya ditemenin waktu kamu lagi nggak baik-baik aja. Kalau aku bilang aku nggak baik-baik aja, berarti aku maunya kamu di situ. Tapi kamu kasih tahu nggak? Iya. Kamu kasih tahu. Setelah aku tahu itu, jadinya aku ngasih tahu, ngerti nggak sih? Waktu itu kan aku baru tahu, oh aku maunya gini nih. Nah terus ternyata ada miskom di situ. Nah jadi dianya yang kayak hilang kan habis itu, kayak malah kayak oke, I'll give you space gini. Nah terus aku kayak baru tahu, oh I should have communicated with you as well. Nah itu another lesson. Ini waktu setelah putus baru kamu found out about this? Enggak, during the relationship. Iya, terus aku kayak ngasih tahu, oh iya, jadi kalau misalkan aku bilang gini itu aku maunya gini. Nah that's the second thing. Kayak first I discovered that ketika aku lagi nggak baik-baik aja, aku ngomong berarti aku mau ditemenin. Yang kedua, I learned that I actually have to communicate it supaya dia tahu. Hey, thank you Jesus. Gitu. Laksanaannya. Akhirnya. Akhirnya ada cewek yang bisa berkomunikasi. Enggak cewek itu biasanya berkomunikasi. The problem is cowok nggak tahu gimana caranya berkomunikasiin sama yang dia mau, sama apa yang cewek itu mau. Kayak cewek itu ada cara komunikasi sendiri, tapi beda-beda ya, emang beda-beda. Dan cowoknya nggak is trying to find out how the partner is communicating with him. That's the problem masalahnya. I'm not saying cewek harus berkomunikasi dengan cara yang sama. Iya. Cowoknya harus find out cara komunikasiin cewek itu. Harus ada curiosity dari cowoknya untuk apa namanya? Untuk find out about the girl. The problem is kalau misalnya cowoknya nggak mau cari tahu dan ceweknya nggak mau kasih tahu. Itu gimana cara cari taunya? Ya kan? And that's what I learned as well kayak during kayak this season gitu, kayak bahwa ternyata semua orang tuh beda-beda, termasuk cewek dan termasuk cowok itu kayak they can be like totally different gitu loh, kayak on like how they communicate and kayak how they like to be treated gitu. Makanya I feel like that's perannya communication gitu. Karena it's gonna be difficult gitu, kayak aku bayangin aku baru kenal sama cowok ini juga case-nya bakal beda sama cowok lain gitu kan. So it does help if you communicate gitu. Waktu in the period dimana kamu nggak tahu kamu maunya diapain, how did he handle it? Or how did you process it and handle it yourself? Waktu kamu nggak tahu kamu harus diapain, kamu sendiri, right? Kayak itu yang susah sebenarnya. Sebenarnya aku orangnya lumayan observe kan, and I would say aku orangnya lumayan kayak self-conscious and self-aware gitu loh. Jadi I would notice when I don't like about something gitu. Jadi dan lumayan analyze gitu. So when things happen kayak misalkan tadi gitu ya, aku ngasih tahu itu contohnya kayak tadi misalkan aku ngasih tahu dia kayak aku lagi nggak baik-baik aja nih. Nah terus respon dia kayak dia langsung kayak oke, gini-gini, terus dia malah kayak give me space. Terus aku kayak wait, it doesn't feel right gitu. Kayak kok dia malah hilang? Iya, kayak loh kok dia malah hilang. Nah, that's when I notice kayak oh, I actually don't like ketika aku kayak gini malah dia hilang. So I notice that about myself. Oh, berarti aku justru kalau aku bilang gini, aku maunya dia ada di sini.
Nah terus aku langsung bilang juga kayak kok malah hilang gitu kayak makanya aku kasih tahu kayak when I actually tells you that I'm not okay, kayak I want you to be there gitu. Kayak gitu sih. Yes. Ini yang Nesa juga lakuin buat aku. Karena aku tuh semua orang tahu lah aku nggak peka lah ya. It's a known fact, right? Jadi kadang waktu Nesa pun lagi bergumul sama dia lagi mau diapain. Karena let's be honest, sekarang kita nggak tahu kita mau diapain, ya kan ya. And she would communicate it with me kayak it's as simple as aku nggak tahu. Terus ya udah, we figure it out together. Right. At least that's part of the communication. Yeah, exactly. Yeah. Part of the communication adalah telling the other person, I don't know, but let's figure this out together. And waktu dia udah tahu, oh ternyata kayak gue maunya diginiin. Terus ya udah, I try to do my best untuk kayak, oh waktu triggernya ini, terus berarti harusnya ngelakuinnya ini. And the problem adalah aku tuh orang pelupa. Perlu catat kayaknya. jadi aku harus berkali-kali dikasih tahu baru kayak latches on to me gitu. But yeah, again to your point, orang komunikasinya beda-beda kan ya. Iya. And yeah, oke, jadi itu yang kamu belajar. You belajar self discovery waktu kamu sama pacar kamu, mantan kamu, ya kan ya? Iya. Bukan pacar sih ya, terakhir dekat. Iya, terakhir dekat. Lurusin dulu ya. Iya. That's what else did you learn about yourself, or what else did you learn about men in general, or what you want in a relationship? I think kayak on my past relationship as well, not gonna specify which one. Iya, kita tahu. Takut banget guys. Aku tuh belajar untuk karena kan kayak dulu tuh karena after that it's easy to abis dari relationship yang lama it's easy to generalize kayak cowok kayak gini, ternyata cowok begini. Nah makanya after kayak aku selesai sama relationship yang itu, aku tuh really curious about men. Maksudnya kayak how does men think about certain things, terus kayak bener nggak sih cowok itu nggak suka cewek yang terlalu dominan, terus kayak bener nggak sih cowok itu kayak kalau dilarang kayak gini, bener nggak kalau gini. Makanya if you notice pas pertama kali aku datang ke gereja ini, aku lumayan sering tanyain banyak cowok kayak what do you think about this, gimana kalau cewek kamu ngelarang kamu main game, gimana kalau ini gini gitu. And then what I learned about it adalah itu tadi kayak ternyata semua cowok tuh beda-beda gitu, and kayak and they have their own preference gitu. Dan awalnya tuh aku kayak try to have by me asking or surveying kayak cowok tuh gimana, I hope that I get this picture of aku sebagai cewek harusnya gimana gitu. But then what I found adalah karena semua cowok itu beda-beda, aku justru lebih belajar untuk trying to be the best version of myself gitu. Karena misalkan dibilang kayak cowok itu nggak suka cewek yang pecicilan gitu, tapi ada kok cowok yang suka cewek yang pecicilan gitu loh. And kayak kalau dilihat deep down in myself pun, aku orangnya sebenarnya lumayan pecicilan. And I don't want to be forced to be cewek yang kayak lembut gini-gini gitu loh. Kamu gak sih? I know I'm not, tapi kayak for quite sometimes kan aku dikasih that belief bahwa kayak cowok itu suka cewek yang. Who gave you that belief? Your ex, which we should not mention. Not only bukan my ex sih, my parents. Hi. Interesting. Yeah. Kayak my parents lumayan kayak ngasih tahu cowok tuh nggak suka cewek yang terlalu dominan, terus kayak begini. Tapi ya gitu, setelah aku melalui survei itu ternyata ada kok cowok yang suka begini, cewek yang begini. Scientifically proven ya. Iya, and I think the common ground adalah harusnya cowok suka cewek yang percaya diri. Ya kan? Iya. Nggak mungkin cowok ada yang kayak I like cewek yang nggak percaya diri. Kecuali gitu. Cowoknya manipulatif. Iya,
Maksudnya kecuali toxic, which you don't want to find a guy yang toxic dong. Yes. Nah, jadi kalau misalkan you being the best version of yourself, ya pasti jadi percaya diri dong gitu loh. Jadi kayak from that I learned to be myself aja and be the best version of myself gitu. Iya, inilah juga kenapa I think all this cultural standards of what beauty is, or kayak cewek tuh harus kayak gimana, harus yang cuma boleh pakai rok doang, atau cuma rambutnya harus panjang, kulitnya harus putih. Semua cewek-cewek di Korea rambutnya putih, mukanya putih, terus rambutnya putih, hidungnya harus mancung segala macam. That you are robbing yourself of the best version of yourself. Jadinya itu yang pertama. Yang kedua, kalau we are trying to be kayak to your point, orang punya preferences itu beda-beda. Right? So you're not trying to be for everyone. You're trying to be for your someone. Right? So kalau misalnya some people like it pecicilan, some people like it serius. Some people like it a little bit chubby, some people like it kurus, some people like it a little bit tall, some people like it a little bit petite, right? So orang-orang preferensinya beda-beda. Especially when it comes to the physical appearances and the what makes them basically, right? So itu you punya self discovery journey. Terus what else did you find? Apa ya? Banyak sih sebenarnya. And then my other self discovery, to be content with myself dulu, gitu. And one of the discovery adalah kayak gini juga. Kadang kan aku kayak pas awal-awal kayak aku mau cowok yang kayak bisa lead aku di kayak in my spiritual gini-gini. Kayak I have this idea of cowok yang provide me with this gitu. But then ya misalkan gitu kayak dia bisa lead me in spiritually, terus bisa nemenin aku gitu-gitu misalkan kan. Nemenin kemana? Makeup? Ya enggak, misalkan kayak nemenin when I need someone gitu loh, misalkan. Terus kayak be in the presence. Being in the presence, terus be my companion gitu-gitulah. Nah, tapi kayak habis itu yang during my evaluation process, buset, ini kayak lagi exit strategy, kayak interview gitu. Iya, aku lumayan evaluatif kan orangnya. Terus. Aku tuh jadi kayak asking, do I need a partner or do I need a mentor gitu. And then kayak do I need a partner or do I need a friend, jadinya gitu loh. Karena kayak kalau misalkan aku butuh kayak someone yang can lead me spiritually, which ya benar dong, cari partner yang emang bisa bawa keluarga kan pasti gitu. Tapi kalau I learn to not nuntut, jadi ngerti nggak sih, kayak kalau misalkan aku kayak berharap partner aku bisa provide me with this it's me lacking kan sebenarnya of that, and then I'm trying to find that from my partner, to fill the void, to fill it, and then when my partner cannot fill it, aku gonna be like, kok kamu nggak gini-gini sih gitu, and then kayak aku jadinya nuntut kan, which menurut aku juga nggak fair di dia kan. And kayak Pastor Iwan tadi juga ngomong kayak it's like partner itu should be kayak two whole beings gitu, harusnya jadi satu, bukan yang kayak you complete me gitu loh. Jadi kayak I learn about that, kayak to be full by myself dulu gitu sebelum cari partner. I think if your posture is you need the other person, you're not ready. If you want the other person, then you're ready. Kalau you need the other person, berarti you have something yang quote unquote, to your point, ada yang lack. Right? So soalnya aku percaya kalau misalnya you need somebody, right, kamu nggak akan mau jujur sama orang itu, karena you takut kalau misalnya you jujur sama dia, terus dia marah, terus dia hold something back from you, terus you nggak dapat apa yang you need. Ngerti nggak maksudnya? Right? So that's why I think it's dangerous when you need your partner. If you want your partner, that's great. Terus bisa jadi
kayak dependent gitu jadinya. Exactly. And it's gonna be difficult. Yeah. Kamu punya do you have do you have relationship horror stories? Horror? Ya, ada. Soalnya tadi kamu bilang kayak you learn about men, right? So what was about this man yang make, apakah kamu emang selalu gitu analytical sebelumnya? Atau this relationship made you analytical? Kayaknya lebih ke aku emang in general orangnya lumayan analytical. Kalau if I trace back, tapi this person make me more analytical about relationship gitu. Kenapa? What happened in that relationship? Sengaja banget ya. Pokoknya my past relationship itu ada yang bikin aku lumayan trust issue and have ruin picture of men and what should I expect or what is too much to expect from a man. Interesting. So, did he make you think that you're asking too much? Yeah. Oh, tell me about that. Harus hati-hati nih guys. Gimana ya? Soalnya aku kan dulu tuh punya ekspektasi cowok gimana ya? How do I start it? Kayak is this a tea? Kayak apa ya? Aku pingin cowok yang kayak bisa ngertiin aku, and then kayak ngertiin tuh gimana? Gimana ya istilah? Tahu ngomong nggak sih? Nggak tahu ya? Nggak tahu ngomong apa tahu? Ngomong. Bukan ngomong gini sih, maksudnya kayak cowok yang melindungi, yang ngelit gitu. Mengayomi. Nah, kayak gitu-gitu kan. Terus cowok yang mature gitu-gitu, terus kayak cowok yang jujur gitu-gitu. And then pas waktu on my previous relationship, terus aku kayak gimana ya aku structure. Emang jujur itu terlalu demanding? Loh, dulu itu awalnya aku percaya itu standar. Oh, of course. Ya, and then kayak pas waktu during the relationship kan banyak yang prinsipal yang akhirnya berubah. Kayak misalkan sebelum relationship itu aku communicate sama dia, misalkan kayak gimana kalau kita what we think about pergi sama lawan jenis, misalkan gitu. And then awalnya tuh aku bilang kalau pergi sama lawan jenis asal nggak berdua doang, di friend group nggak masalah gitu. Sementara dianya nggak oke dengan itu gitu-gitu kan. Terus akhirnya the relationship jadi lumayan posesif gitu. Misalkan gitu. Kamunya posesif dia atau dia posesif ke kamu? Dia posesif ke kamu. Nah, tapi jatuhnya ujungnya aku jadi ikutan posesif. Karena I feel like kalau aku nggak boleh, kamu juga nggak boleh dong. And then the whole relationship jadi nggak healthy, ya kan? Jadinya saling posesif gitu-gitu. Nah, terus after the relationship juga akhirnya akunya punya tendensi untuk lumayan jealousan. Abis hubungannya. Nah, terus itu aku harus neutral dulu gitu. Kayak gitu. Tapi pasti waktu menjalin hubungan kamu nggak cemburuan sebenarnya? Awalnya nggak, tapi lama-lama jadi kebawa kan gue. Karena that's like 1 tahun proses yang cari pacar selin yang setahun. Enggak setahun proses, kayak beberapa tahun proses. Yang kayak akhirnya bawa aku jadinya to develop my being, jadinya kebawa ke situ gitu kan. Nah, terus and then akhirnya aku jadi kayak start to asking
oh sebenarnya kayak gini tuh oke nggak sih, apakah kayak gini tuh aku yang salah ataukah dia yang seharusnya salah. Banyak hal-hal yang kayak gitu. Kayak ini sebenarnya kayak kalau misalkan posesif dalam hal-hal gini itu boleh atau nggak boleh, itu tuh banyak yang akhirnya kacau di relationship itu. In terms of kayak jalan sama opposite gender atau anything. Banyak hal, tapi itu salah satunya gitu misalkan. Terus kayak akhirnya kayak untuk punya pasangan yang ngertiin aku, yang kayak apa ya, kayak gimana ya istilahnya, kayak dia yang approach yang ngertiin aku instead of aku terus-terusan yang ngejar dia. Itu apakah ada sebenarnya sih pasangan yang kayak gitu, atau sebenarnya kayak ekspektasi aku yang terlalu tinggi gitu-gitu tuh sempet berubah. Sempet iya, itu. Makanya aku kayak akhirnya kayak nyari tahu kan sebenarnya cowok tuh gimana, apa yang sebenarnya too much to ask gitu. Nah itu akhirnya terperbaiki setelah relationship yang selanjutnya. Ya kayak ada relationship setelah itu di mana lebih healthy lah hubungannya. Terus aku tahu kayak oh ternyata untuk punya pasangan yang bisa ngertiin, yang bisa lebih dewasa, itu nggak too much to ask loh gitu. Sebenarnya ada gitu. Of course, masa iya jujur itu too much to ask? Ya nggak cuman dalam hal jujur sih, tapi kayak I feel like when you are in a toxic relationship for too long, you don't know if it is toxic anymore. That's true. Yeah. Karena toxic jadi default. Iya. Yeah. Jadi kayak false belief gitu loh jadinya. Oh, ini udah kayak what's the movie? Jatuh cinta seperti di film-film, ada false belief gitu. Betul. Ada false belief gitu yang harus di unlearned. Harus di deconstruct. Iya. Ya kan ya. That's good. Terus who ended it? Waduh, yang mana ya? Agak nyaman. Yang ini yang posesif. Yang posesif aku. What is the trigger? The trigger adalah about trust. I cannot trust him anymore. Yeah. And I feel like when I can't trust, yang aku realize adalah awalnya tuh aku berusaha sebisa mungkin so this relationship keep going. Why? Ya kan? I feel like I just fell too deep already. Okay. Gitu. Nanggung jadinya. Bukan nanggung sih, kayak aku jadinya maksa. You know when you want something so much, and then you start to forcing it too much. Iya. Ngerti nggak sih? Kayak sama kayak aku kalau lagi makan udah kenyang sebenarnya untuk maksa. Oke, nggak apple to apple tapi oke lah. Nggak, itu lebih apple to apple. Misalnya gini, kayak Koden pingin this car gitu that you really want gitu. Tapi kayak sebenarnya uangnya belum cukup, but you really want it. Sebenarnya uangnya cukup, cuman sebenarnya nggak priority harusnya. And then you buy it anyway because you really want it. Itu kan sebenarnya force it loh. Nah, sama kayak gitu. Kayak aku tuh sebenarnya kayak masih pingin hubungannya lanjut gitu loh. Jadi I try to find a way untuk hubungan ini tetap lanjut, no matter how gitu. Nah, jadi kayak aku maksa terus gitu, kayak oh coba gini, sampai aku kayak even though misalkan dia yang salah, aku akan kayak kamu minta maaf. Oke, mungkin ada salah dari aku gitu. Kayak let's find out what did I do wrong. Gitu. Karena aku percaya kamu ngelakuin itu karena akunya juga salah. Jadi kayak I don't know if I'm being stupid or what ya. Tapi kayak akunya yang kayak instead of kayak aku ngoreksi kamu, kata kamu kan aku salah. Salah aku di mana? Gitu loh. And then kayak let's try to kayak benerin lagi gitu loh. And then I realized that aku udah terlalu punya trust issue sama dia, karena basically he broke my trust lah gitu kan. Nah jadinya
akhirnya habis itu ke effect, jadi kayak setelah itu aku kayak curigaan gitu-gitu kan, and I felt like nggak fair di dia kalau relationshipnya dilanjutin dan aku tetap setiap saat aku curiga sama dia, nggak enak pastinya di dia, dan nggak enak di akunya juga, karena being someone yang selalu curigaan juga nggak enak dong feelingnya, selalu kayak mikirin dia gimana, apakah dia mikirin aku gitu-gitu kan nggak enak. And then I realize kayak okay, I think nggak bisa juga gitu loh. And itu pun aku tetap sempat aku lanjutin, dan yang akhirnya benar-benar berhenti adalah karena I realize lumayan go one way. Aku nggak ngerasa dia juga berusaha untuk memperjuangin this relationship, and I felt like it takes two to tango kan. And when aku akhirnya realize kalau dianya juga nggak put effort in this relationship, aku ngerasanya ya the relationship not gonna work gitu. Jadi aku kayak okay then it's enough reason to end the relationship gitu. Terus were you obviously you were heartbroken? Yeah, for Terus, a long time. How long? Yeah. I think to process it about 3 years. Wow. Anak-anak zaman now ya, lama jangan juga gitu ya. kan, Koden juga ya. Makanya aku bilang kan anak-anak zaman now, aku pikir kayak cepet banget gitu kan. Well, it depends on the person though. Tapi aku tipe yang lumayan. Tipe orang yang mikir kayaknya lumayan. I think depends as well on how deep I felt. Yes. In love with the person. Kalau lebih deep pasti lebih lama. Aku setuju. Yang aku sering bilang adalah it's not about how long you've been that person, but how deep you are with that person, right? Karena mamiku bilang adalah kalau misalnya lagi jatuh cinta itu kayak kalau jatuh cinta teh kucing juga rasa coklat, kata mamiku. Itu pertama. Terus ya kan? Betul. Terus kayak aku nggak pernah sih ngerasain teh kucing kayak apa, tapi ya mamanya Koden juga nggak pernah ya. Iya, so nggak tahu. I think yang my previous relationship itu cuma 3 bulan, tapi yang itu yang hit me the hardest. Padahal sebelumnya itu 3 tahun. Dibanding 3 tahun aku paling ya aku nangis guling-gulingan segala macam, paling 2 tahun segala macam. Tapi yang 3 bulan ini aku sampai 9 tahun. Karena I thought that was the one, right? Karena it's not about how long, tapi about how high you hope. Yes. Begitu makin tinggi hope-nya, makin sakit jatuhnya. Yes. Kayak aku bilang, aku jadi trust issues sama orang dan sama aku sendiri. Itu sih yang sebenarnya yang trust issues sama diriku sendiri itu yang paling susah menurut aku. Karena maafin orang, kalau buat aku, maafin orang lebih gampang daripada maafin diriku sendiri. Kalau maafin orang kayak jebret cepet aku. Tapi kalau maafin diri sendiri kayak bodoh lu dan kenapa lu kayak gini, you should have done this, you should have done that, segala macam. Itu yang bikin lama menurut aku. Karena forgiveness dari Tuhan that dictates whether you go into heaven or not, whether you move up or not, ya kan ya. Tapi you maafin diri sendiri dictates whether you move forward di hidup atau enggak, kalau menurut aku. So itu susahnya waktu itu buat aku. So now sekarang kamu berarti udah berapa lama dari yang hubungan sebelum sampai sekarang? Kamu udah bilang belum sih kamu single sekarang? Belum ya? Kamu single? Oke. Kamu single, ya kan? Terus dari terakhir kali kamu jadian sampai sekarang tuh udah berapa lama tuh single berarti? Jadian berarti yang official ya? Emang ada jadian yang gak official? Itu HTS, itu HTS namanya. Enggak, maksudnya kan berarti PDKT gak kehitung. Enggak, PDKT gak kehitung dong. Iya. Wah. Ya udah. Wah. Ya, aku percaya dia gak ini ya, gak observant orangnya, jadi kira-kira aja, kasih range. Kira-kira 4-5 tahun. Oke lah, nice. Oh, enggak. What do you mean? It's quite long. Yeah, it's quite long. Yeah. What do you find it hard in this single period of your life? What I find it hard. As a single Christian living in Melbourne, Gen Z, cewek, what do you find hard about it?
what I find hard adalah to be content without boyfriend. Yeah. Kenapa susah? I think it's part of a process gitu loh, untuk kayak nggak ngegantungin kebutuhan kita and kayak happiness kita sama orang lain. Nggak cuman ke partner ya, kayak ke teman pun. Kayak quite a lot of time I find myself alone, ya kan. Kayak you can't have your friends kayak 24/7 gitu kan. When ketika misalkan kita lagi anxious tengah malam gitu, mungkin teman kita lagi tidur ya, kayak kita nggak bisa nge-fit call mereka. Sebenarnya bisa, tapi kita nggak mau. Ya misalkan bisa pun belum tentu mereka angkat, gitu-gitu kan. You know, kayak you can't expect someone or everyone to be available with you all the time gitu. Pasti sering dimana kita cuman bisa sendiri gitu loh. And kayak I think that's a part of kayak your relationship with God gitu. Kayak when you feel like you have nobody and kayak you can't reach out to people to be able to connect with someone yang gak tangible physically. It's challenging, tapi kayak it's rewarding as well gitu. Karena ya as I mentioned gitu, you won't have someone with you 24/7 gitu kan. And but when you have that relationship with God gitu, ketika akhirnya ketika aku lagi anxious atau gimana, aku lumayan nyadar aku awal-awal kayak lumayan have kayak my mentor, my friends yang ada di situ, gimana Cel, gimana. And then aku lumayan sadar at some point my first response adalah untuk hubungin mereka ketika aku anxious. Kayak aku lagi anxious nih. Terus kayak okay, I'm straight away gonna tell kayak my mentor or kayak my friends I'm anxious, and I expect them to calm me down or to tell me what I should do, gitu-gitu. And then what I realize adalah ketika aku chat mereka nggak langsung bales dong, gitu. And then I'm gonna freak out like, oh my god, what I need to do now, gitu kan. Kayak they didn't reply, so what I need to do gitu. And then kayak akhirnya aku kayak, oh wait, kayak why my first response is looking for someone gitu buat nenangin aku gitu. And then start from that I learned to kayak okay, karena aku tahu what I supposed to do kan. Harusnya ya berdoa, cari Tuhan gitu loh. It's not easy at the first time gitu, tapi makin lama ya as you build a relationship, lama-lama kan juga kayak lebih gampang. Do you think that's the thing yang Tuhan lagi work in you sekarang in this single period, untuk kayak basically put him as the priority, right? Dimana Tuhan nggak jadi aksesoris di hidup kamu, dimana dia jadi orbit di hidup kamu, dimana your world revolves around him. Dia bukan cuma aksesoris yang kayak you go to kalau misalnya kamu lagi butuh dia, kayak lagi Natal, gue butuh nih di sini segala macam, right? That's something yang aku lagi experience sekarang sih, especially kayak kemarin tuh aku really struggling with my honors gitu-gitu kan. And then of course aku nyari Tuhan lumayan sering tuh ya. Even kayak my parents gitu-gitu aku lumayan kayak sering fit call mereka kan. Terus pas waktu almost at the end of that season, aku lumayan kayak mikir, okay, bentar lagi ini udah ends. Am I still gonna find God? Kayak am I still gonna doa and saat teduh as frequently as I did tuh. Terus apakah aku tetap bakalan telepon mereka, karena it's unfair dong, pas waktu aku lagi butuh aku lumayan sering fit call mereka. Kalau ke Tuhan kayak lumayan sering saat teduh, terus after I'm done with everything, okay bye, bye, ciao. Bye, I don't need you anymore gitu. And kayak I try to, after itu aku berusaha untuk consciously and kayak intentionally untuk kayak aku mau tetap maintain the relationship gitu. Yeah, absolutely. I think there are two types of people in the world. Orang yang cari Tuhan pas hidup lagi lurus-lurus doang, lagi tinggi-tinggi, atau orang yang cari Tuhan pas hidup lagi belok-belok. Yeah, betul. Right? The danger I think kalau buat orang-orang yang cari Tuhan pas lagi hidup lagi rendah banget adalah berarti orang itu nggak bisa dipercaya sama Tuhan untuk dipromote. Karena kayak kalau aku jadi Tuhan, ngapain gue promosiin lu
kalau misalnya waktu lu di atas lu nggak cari gue, right? Kayak I like you better while you're here, karena you're looking for me all the time. Do you know what I mean? So itu kalau kalian lihat itu cycle-nya bangsa Israel sebenarnya. Cycle bangsa Israel adalah mereka tinggi, terus mereka thank you Tuhan, mereka lupa Tuhan, mereka jatuh, mereka nangis, cari Tuhan, Tuhan selamatin mereka, terima kasih Tuhan, mereka lupa Tuhan, gitu terus cycle-nya, right? Capek, jadi a cycle hidup sama Tuhan kayak gitu, and that's tiring. I want us to have the heart of David, di mana kita a man after God's own heart. Jadi waktu lagi sedih, waktu lagi senang, waktu kita ada blessing, waktu kita ada burden, kita tetap cari Tuhan. Like seek first the kingdom of God, and everything will be added unto you, and His righteousness, and everything will be added unto you. And maybe itu yang Tuhan lagi mau bentuk di hidup kamu kan ya. Ya ini kan kamu udah kelar nih honors nih. Iya betul. Right? Nextnya another season. Another season. New chapter. Pindah chapter ya kan ya. Iya. So sekarang kamu lagi ada in this single period, right? You've learned a lot from the previous relationship. You went through a season of self-discovery, and I'm pretty sure you're still going through the season of self-discovery, karena you're growing, and you will like things what you don't like, and you don't like things what you used to like, right? So sekarang what are you looking for as a Christian woman who has a high standard? What are you looking for in a man? Jadi lebih ke kayak cari tipe cowok kayak yang seperti apa. Sure, gitu. Your standards, maksudnya. your preferences, Of course yang dekat sama Tuhan juga, as in punya hubungan yang intim sama Tuhan, yang nggak cuman kayak kelihatan dekat sama Tuhan, tapi yang dia punya benar-benar punya keintiman sama Tuhan, yang kayak kalau misalkan dia ada masalah, his first response adalah datang ke Tuhan gitu loh. I rather with someone yang kayak punya hati yang apa ya, yang rendah hati, yang kayak sukanya tuh melayanin, bukan untuk dinotis orang gitu loh, daripada someone yang mungkin WL tapi sebenarnya hatinya nggak di situ, gitu loh. Apa? Ya enggak. Kalau WL punya hati yang dekat sama Tuhan ya boleh. Ya, tapi orang yang kayak memang hatinya buat Tuhan gitu. And then yang bisa mimpin keluarga, mimpin relationship. And then someone yang emotionally mature. Tahu dari mana? When he can regulate his emotion, gitu. Kayak I won't say kayak dia orangnya nggak boleh marah gitu. Ya marah is kayak apa ya, feeling kan, emotion kan. Tapi how he regulate his emotion, how he position himself, gitu. Misalkan dia lagi kesel nih, lagi marah gitu. Apakah dia orangnya yang kayak I'm gonna gitu, yang kayak langsung menduar-duar gitu kan, atau dia yang kayak lihat situasi, oke, ini posisinya lagi kayak gini, oke, rather than aku marah-marah ke kamu sekarang, no use, I'm gonna kayak step back, aku tenangin diri dulu, oke, after that I'm gonna communicate with you gitu. Misalkan yang bisa ngontrol emosinya gitu loh. Ya itu. And then financially smart. Tell me about it. So I won't say kayak bukan kaya ya berarti. Financially smart. So I won't say kayak orangnya kaya. Nah tadi that's my next point, kayak bukan berarti orangnya udah kayak mampu di semua hal segala macam, tapi lebih ke dia ngerti cara ngelola uangnya, gitu. Kayak nggak head on with the amount of money that he have. Dia punya plan, gitu, what he gonna do with the money gitu. Aku punya plan buat kayak this is gonna
I'll put it in kayak investment, yang ini aku put it in my savings, and then what I'm gonna do with this money gitu loh. Yeah, that's my definition of financially smart. What do you think about men yang kerja sama bapaknya? It's okay as long as dia kerjanya beneran niat ya. Okay. That's part of my preference. Kayak I like the guy yang passionate about what he's doing. Okay. No matter what is, as long as dia passionate about it. Yeah. What if you make more money than your husband, ntar gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Ya masa aku kayak I'm making money more than you, so you have to find another money gitu masa. Okay. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya you are the main breadwinner in the family. As long as dia juga bisa dia juga bukan yang malas ya. As long as dia juga try to the family, and kayak I feel like partner itu more like a teamwork gitu loh. Yang kayak ya not gonna kayak okay, ini amount of money yang aku hasilkan, and then this is amount of money, kok banyakan aku sih, and then kayak I contribute more gini. More like kayak kerja kelompok basically, kayak tergantung kerja kelompok. Kalau di kuliah sih berantakan semua ya. Iya, maksudnya aku ngomongnya kerja kelompok yang ideal, yang ideal picture. Itu kan sebenarnya kayak kita working towards the same goal, thing and the same goal gitu-gitu kan. Jadi kayak ya I help him, he help me, yang kayak sama-sama bantu gitu. What do you think about gender roles? Gender roles kayak kamu yang cowok yang cari duit, cewek yang stay rumah, babysit segala macam gitu. What do you think about gender roles? I'm curious about Gen Z's punya perspective on this, to be honest. Gen Z, well, you can't say kayak about certain generation gimana ya, karena beda-beda. I'm not saying you represent Gen Z, tapi since you are a Gen Z, kayak kamu sendiri itu kayak gimana tentang gender roles? Again, aku lumayan sukanya kalau if we see it as a teamwork. Tapi menurutku tetap kayak untuk provide the family. Menurutku emang harus man provide the family. Tapi kayak aku juga kerja. Maksudnya I want a man that can provide for his family. That's kayak the basic. Jadi bukan yang kayak preference aku bukan kayak dia yang household terus aku yang kerja. That's preference aku nggak gitu. Kayak preference aku kayak cowok tetap harus kerja. Doesn't matter kalau hasilku lebih banyak. Tapi again as a team. Misalkan kayak ngurus rumah gitu ya. Misalkan hari ini aku yang available ngurus rumah ya, I'm gonna do the work. And then misalkan suatu hari I'm not available and then he's available, ya he's doing the housework gitu misalkan. Kayak kerja sama lah basically. Terus selain financially smart, ini aku lagi go through the list untuk kayak siapa ya kira-kira di gereja yang enggak kidding. Aku kalau preference aku suka a family man. Ya. Dekat sama family-nya berarti. Iya. Nah ini what I learned about kayak my previous relationship as well. Aku lumayan notice that aku lebih tertarik dengan cowok yang pas waktu misalkan aku nemenin dia telepon dia OTW pulang gitu ya, and then pas nyampe rumah dia yang kayak ini udah nyampe rumah nih, bentar aku ngobrol dulu sama orang tua aku. I do like that better than cowok yang kita lagi teleponan, mamanya masuk terus kayak bentar dulu keluar dulu. Nah itu yang aku akhirnya find out, I actually lebih like cowok yang kayak gitu, yang kayak begitu tahu memposisikan diri gitu loh. Kayak ini kan lagi di rumah, ada mama pulang ya harus disapa dulu dong, kan seharian belum ngobrol gitu-gitu. Ya. Terus apa lagi? I'm sure you have many. I'm sure I have many, but yang lumayan prinsipal itu sih. And kalau
Kaget. Kaget aku. Kalau physically, physically. Kalau physically lebih ke kayak ganteng menurut aku adalah ganteng tuh relatif, jelek itu mutlak. Ganteng menurut aku adalah someone that I can fall in love with several times. Oh. Jadi do explain, maksudnya apa itu? Maksudnya kayak misal, jadi aku nggak ngomong kayak dia harus kayak very kayak ganteng kayak gini banget yang kayak artis-artis Korea or whatsoever gitu. Tapi lebih ke kayak aku bisa ngagumin dia for several times gitu. Aku nggak napak, coba. Gimana ya? Kayak kayak enggak. Gimana? Kayak misalkan kan apa ya, kayak ya kalau apa ya namanya, to put it into words, kalau misalkan kayak physical type modelnya kayak gimana, aku physical type emang lebih cenderung suka cindo gitu ya, misalkan. Tapi kalau misalkan dia mukanya nggak cindo-cindo banget, tapi menurutku dia itu attractive. Terus? And beberapa kali kayak kita ketemu atau in what instance, misal lagi acara apa, terus aku bisa kayak adore this guy for several times. Menurut aku ya dia attractive gitu. Menarik. Nangkep gak sih? Enggak ya? Enggak, jadi kayak kamu harus ketemu dia kayak di wedding, lagi di wedding, dia lagi di kayak work function segala macam, kayak cakep gitu. Iya, ya apa ya, kayak menurut aku tuh kayak nggak harus ganteng banget, tapi I can find him attractive gitu. Iya. Iya bagus. Agak abstrak ya. Iya agak abstrak, tapi nggak apa-apa, kan attractive. Whether he's attractive or not kan ya tergantung preferences kamu. God wired you differently. Karena kayak attractive itself menurut aku nggak cuma dari physically soalnya. Oh, charming gitu. Ya misalkan karisma, terus kayak he got riz. Iya, and then kayak menurut aku cowok yang smart itu juga attractive. Terus cowok yang wise. Kalau smart tapi sombong? Smart tapi looking down on people? Skip. Well, sorry guys. Yeah. Sorry. Skip. Enggak sih ya. Oke. Kenapa ini lagi ngomongin spesifik orang? Enggak. Terus. Iya. And then kayak ya itu aku lumayan find a guy attractive when he's passionate about what he's doing. Kalau dia kalau dia new believer gimana? New believer in Christ. Dia baru percaya Tuhan recently misalnya. What do you think about that? Karena you're in a kamu udah lumayan more tenure, more advanced lah kurang kuat kan ya. Kamu udah rajin devotion, rajin baca Alkitab segala macam. Kalau misalnya dia orang Kristen OKB gimana? Menurutku tergantung hatinya. I can't say benar-benar hatinya gimana karena aku bukan Tuhan ya, aku nggak bisa lihat hatinya banget gimana. Tapi kayak bisa dilihat lah dari gimana kehausannya dia sama Tuhan. Karena sebenarnya aku nggak bisa juga bilang kayak aku sudah advance in kayak my relationship with God gitu kan. Kayak sometimes I can be high and sometimes I can be low gitu. Everyone of us. Ya kan. And kayak as everyone does ya, we still kayak keep on learning about God gitu kan. And I think kita nggak mungkin sampai bisa fully understand about God gitu. Tapi as long as dia tuh punya hati yang kayak bener-bener kayak nyari Tuhan, and kayak I can look up to him. I think that's quite principle sih. I can look up to him physically. Ya kalau itu banyak ya, kalau saya pendek. Kurang aja, kenceng banget ketawanya. Terus. Iya, tapi aku suka cowok yang aku bisa learn a lot from him. Smart, ya. And aku suka
dari my previous relationship aku juga belajar, aku suka dinamika yang dimana kayak I can learn a lot from him and he can learn from me. Gitu. Iya. Ya. Menarik. Ya, tapi I do like a guy yang kayak juga lebih apa ya, kayak lebih udah ngerti tentang firman Tuhan, of course. Kalau dibandingin, of course aku lebih prefer yang kayak gitu, karena kan of course in a family aku maunya dia yang kayak mimpin. Yeah. Okay. Do you think you are ready for a relationships? Ya, kamu nyari nggak sih? Atau kamu kayak, kalau datang, kalau enggak. Define nyari. Nyari itu gimana maksudnya? You have a crush on someone, terus you make yourself available sama dia, terus you get in his proximity terus. Oh, aku belum ada someone yang aku lagi suka soalnya. Okay. Tapi that's sad. Nggak bercanda. Emang itu sad ya? Enggak. Enggak, tapi maksudnya aku open. Iya, oke. I'm open. Iya, it's good. Tapi aku belum ada seseorang yang aku kayak aku suka nih gitu. Karena aku tipe orang yang kalau misalkan aku suka sama seseorang, I will get into proximity with the person. Menurut kamu cewek itu mau kayak gimana di PDKT-nya? Itu beda-beda kok. Iya, udah coba. In general. Nggak bisa digeneralisasi nggak kamu. sih? Sorry ya guys. Banyak FYI ya, FC aku tuh sampai capek banget sama aku karena kalau ditanya kayak tergantung. Tapi gimana dulu? Ya kan. Aku kalau PDKT suka yang take it slow tapi nggak slow banget. Kayak menurut aku cowok itu harus tahu ritmenya yang pas. Oh, menarik. Coba explain more. Gini loh, kayak menurut aku tuh cewek tuh ada bukan cewek. Aku. Enggak bisa bilang cewek, bisa bilang cewek. Sorry banget. Banyak cowok, cewek nanti bisa dibenerin ya. Iya, banyak cowok-cowok single di sini yang mungkin butuh ini, oke? Oke. Menurut aku nih ya, nanti kalau kalian agree boleh nih. Menurut aku tuh cowok tuh kalau PDKT itu harus tahu ritme yang pas, karena kalau dibilang kayak take it slow, kita nggak mau yang kayak slow banget, ngerti nggak sih? Kayak ada waktu di mana harusnya itu the amount of gasnya itu pas. Ngerti gak sih? Enggak kan? Gimana? Explain. Maksudnya tuh practically gimana? Kadang tuh cowok bisa kayak misalkan nih di situasi A itu kalian tuh bisa kayak terlalu lambat. Bisa terlalu lambat. Padahal di saat itu menurut kita tuh pasnya agak digas dikit. Ngerti kan? Kagak. Gimana ya? Lah masuk kalau PDKT nggak bisa ngomong dong. Masa PDKT kayak gas aku dong sekarang, gitu kan nggak mungkin. Come on. Enggak. Kayak maksudnya nih misalkan ceweknya misalkan ngomong lagi apa ya, kadang tuh kita bisa kasihin juga tahu. Nah itu nggak tahu, coba jelasin. Ya makanya mau dikasih. Misalnya kita kasihin misalnya kayak apa ya, nah itu emang harus pinter-pinter ngebacahinnya juga sih. Misalkan nih kita ngomong kayak, oh ya besok apa namanya, misalkan besok aku mau harus pergi ke sini nih gitu misalkan. Nah terus kayak itu biasanya kayak hint. Dia kasih kesempatan
Untuk kita ikut. Untuk kalian menawarkan untuk ikut. Mau aku anterin nggak? Ya, mau temenin nggak gitu, misalkan. Nah, terus misalkan kayak mereka bilang enggak, nah itu. Terus gimana tuh kalau mereka bilang enggak? Itu lihat ceweknya. Gimana? Kadang soalnya gini, kadang ada cewek yang ketika bilang enggak, jangan apa namanya? Jangan dipaksa. Gas, iya. Jangan dipaksa. Tapi ada cewek yang misalkan bilang enggak, mau coba lagi gitu. Tapi pusing. Itu menurutku emang susah kok. Menurutku emang susah. Dan makanya bukannya cowok emang suka ya kalau kayak gitu ya, kayak pusing dan aku sih suka clarity ya. Gitu. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Iya, memang aku tipe yang kalau misalnya aku bilang jangan ditemenin, jangan ditemenin. Iya. Tapi kayak itu kan beda-beda ya, pinter-pinteran baca. Iya, terus gimana cara taunya kalau gitu? Kalau iya gimana? Gimana cara taunya dia bilang enggak itu sebenarnya enggak. Tapi ada juga orang-orang kayak dia bilang enggak terus sebenarnya iya. Itu gimana cara taunya? Menurutku enggak, peka itu bukan cara tahu. Menurutku tanya lagi aja sekali lagi. Kayak yakin nggak mau ditemenin. Kalau misalkan dia bilang iya nggak usah, ya udah nggak usah. Oke. Iya, 2 kali kan. Kalau 3 berarti udah. Oh, itu mereka gitu. Kalau aku kedua sih. Jadi kayak 3 strikes gitu ya, basically ya. 3 strikes. Iya, 3 strikes. Kalau menurut cewek-cewek katanya 3 kali. Tanya 3 kali. Oke. Terus apalagi yang cowok-cowok single harus tahu waktu mendekati wanita? Come on, give us the hints. Give us the cheat sheet. Menurutku penting untuk kalian percaya diri. Menurutku cewek bakal find it attractive when kalian percaya diri. Bukan sombong ya. It's different. Percaya diri sama sombong beda. Kalau kalian apa? Kayak gimana? Gimana cara bedainnya? Beda lah kok. Masa harus dijelasin sih? Kalau sombong kan yang kayak angkuh gitu kan, yang kayak oh ya aku tahu gini. Tapi sama yang kayak pembawaannya percaya diri kayak oh ya kamu gimana gini. Beda dong. Oke, ya terus. Iya. Ngerti lah ya guys. Terus I think for me ada yang pecah guys kelerengnya. Terus. Tapi menurutku waktu PDKT itu penting untuk jadi diri sendiri. Oke. And kalau di hubungan aku yang terakhir sih aku communicate ya. Aku bilang kayak, dan aku tuh communicate-nya sebenarnya. Nah, I think aku di hubungan yang lalu aku lumayan give it easy on him dengan cara aku lumayan kasih gambaran aku tuh orangnya gimana dan aku maunya gimana gitu. Bagus dong. Iya. Nggak bilang jelek. Oh, iya. Misalkan tadi aku mau ngomong apa ya? Misalkan bentar, kita ngomongin apa sih ini? Percaya diri. Percaya diri. Iya. Apa adanya. Jadi diri kamu. Oh iya. Nah jadi kayak aku dari awal kayak bilang aku kalau orang PDKT sih aku sukanya orang diginiin. Jadi dirinya sendiri. Iya. Karena aku sering tanya, cara aku adalah gini, ini mungkin buat cewek ya tipsnya, kayak aku tuh sering cara aku tahu cowok adalah aku sering nanya ke dia, what do you think of this gitu. Contohnya? Misalkan menurut kamu what do you think of kalau misalkan kayak PDKT menurut kamu jadi apa, kayak on the first date misalkan menurut kamu harus gimana gitu-gitu. Atau kayak what do you think of misalkan kalau aku sering kasih case-case gitu loh. Contohnya? Aduh. misalkan contohnya apa ya, kayak misalkan what do you think kalau misalkan cewek penghasilannya lebih gede dari cowok. Penghasilannya lebih gede daripada cowok. Oh, iya, kayak gitu. And then kayak what do you think kalau misalkan cewek itu yang apa, kayak actively kerja,
do you prefer cewek yang kayak di rumah atau yang kayak kerja gitu-gitu. Nah terus kalau yang soal PDKT itu aku dari pembahasan itu aku tuh suka selipin gitu, misalkan kayak ya menurut aku kalau PDKT lebih baik kayak jadi diri sendiri nggak sih, karena kalau nggak gitu kayak waste of time dong, kayak ngapain juga kayak kamu pretend to be someone else, terus begitu masuk hubungan ternyata emang nggak cocok, jadi all this time jadinya kebuang dong gitu loh, rugi di dianya dan rugi di ceweknya dong gitu-gitu. Itu the way of me selipin communicate untuk you lebih baik jadi diri sendiri kalau emang kayak PDKT gitu-gitu. That's kayak your tips, top tips, my PDKT style. Oke. Aku tuh, kayak denger ya, cowok-cowok single, cara ngedeketin cara ngedeketin cewek-cewek adalah seperti itu. Percaya diri, terus jadi diri sendiri aja. Terus peka. Kalau 3 strikes adalah kayak kalau dia bilang enggak 3 kali ya udah lu bukan tipenya dia emang berarti kali. Lebih you have to know the girl as well. Oke. Caranya tahu untuk sebenarnya kayak enggak apa ya? Aku juga acknowledge bahwa dengan deketin cewek itu susah. Oh iya. Iya. Sama kayak kita cara tahu kalian cowok yang genuinely baik atau enggak itu juga susah. Oh, tentu. Iya, jadi sama dong. Cowok tuh kebanyakan buaya sebenarnya. Iya, betul. Setuju. Kayak ada kepahitan gitu. Enggak. Oh iya. Iya, jadi kayak pastinya susah, tapi kayak I think if you wanna start with know the person dulu, kayak dia tuh orangnya gimana gitu. Kayak misalkan kayak contohnya tadi yang kayak harus kan nanya 3 kali gitu. I think you know ketika cewek ini jawab yes itu artinya dia nggak mau dipaksa, jangan tanya lagi, atau yes atau dia bilang misalkan dia bilang no, artinya dia udah beneran nggak mau, atau no coba lagi. Itu ketika kamu udah tahu ini cewek tipenya gimana. Ya cara taunya ya get to know her, kayak spend more time with her, tanya-tanya dia, and kayak oh kamu biasanya kalau sama kamu tipe yang gimana kalau misalkan kayak gini. Menurutku tanya-tanya case-case kayak gitu tuh ngebantu. Aku tipe orang yang direct ya, jadi aku langsung nanya langsung. Ya itu kan nanya. Iya makanya itu maksud aku. Iya. Jadi nggak usah main-main, maksudnya. Iya. Nggak usah tarik ulur cowok itu menurut aku juga. Iya. Yes, iya. Ya kita setuju kok. Iya. Iya oke. And menurutku aku juga appreciate cowok yang kayak dari awal jelas sih. Maksudnya kayak kalau emang mau ngedeketin emang make it straight. Make it clear. Iya. Setuju. Nggak usah main-main lah. Iya. Tapi maksudku tadi digas sama enggak tuh bukan artinya ditarik ulur kok. Iya, tahu kapan harus maju, tahu kapan harus step back. Iya, exactly. You get the point now. I do. Oh no. I've always gotten the point. Katanya tadi Koden pusing kan, nggak maksudnya gimana caranya tahu. Oh ya gitu. sekarang tahu. Iya. Gitu. Oke. Ya maaf ya guys. Iya. Baiklah, semoga itu memberkati buat orang-orang yang masih single. Semoga kalian dapat sedikit tips untuk orang-orang yang masih single, dan terima kasih Selin. Semoga kamu dapat pacar secepatnya. In Jesus' name we pray, amen. See you guys next week. Bye bye.